Apakah Rasulullah pernah melaksanakan sholat duha? Karena dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi sholat duha, namun aku melakukannya. Apakah kalau Aisyah tidak melihat berarti Nabi tidak pernah melakukan? Maka kalau ada hadis munfi dengan musbit, al-musbit muqaddam, yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada yang tidak menetapkan. Begitu kaedah dalam menerima hadis. Dan hadis itu ada 3. Pertama, qauli. Kedua, fi'li. Ketiga, takriri. Tidak disyaratkan mesti pernah dibuat Nabi. Contoh, Sami'allahu liman hamidah. Yang dibaca Nabi, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi ada makmum bacanya lain. Sami'allahu liman hamidah. Apa dia baca? Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Nabi tak pernah baca, Nabi tak pernah amalkan, Nabi tak pernah lakukan. Nabi tanya, siapa yang baca itu tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang baca doa itu tadi? Ana, aku yang baca ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yabtadirun. Aku lihat malaikat turun dari langit 39 ingin mencatat doa yang kau baca. Itu menunjukkan tidak mesti disyaratkan harus dilakukan Nabi. Tentang sholat doa, Nabi berpesan kepada Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Ausani khalili. Khalili, orang yang kucinta, berpesan kepada aku supaya tidak meninggalkan 3. Di antara pesan yang 3 itu, jangan sampai meninggalkan sholat duha. Adakah hadis Aisyah tentang Nabi sholat duha? Ada. Mana? Karena Rasulullah SAW yusalli. Nabi pernah sholat duha berapa rakaat? 4 rakaatin, 4 rakaat. Summa yazidu masya'a, kemudian ditambahnya. Hadis Aisyah mengatakan tidak pernah aku lihat. Hadis Aisyah juga mengatakan Nabi sholat duha. Kenapa bisa satu rawi ada iktiraf, ada ikhtilaf? Hadis yang mengatakan tidak itu terikat dengan satu kondisi dan keadaan. Hadisnya sama-sama riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah sendiri yang mengatakan yusalli arba'an, Nabi salat 4 rakaat, tetap 2 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, summa yazidu masya'a, kemudian ditambahnya sesuka hatinya. Riwayat Abu Hurairah 2 rakaat, riwayat Aisyah 4 rakaat, riwayat Ummu Hani 8 rakaat, riwayat Aisyah 4 rakaat tambah. Oleh sebab itu maka yang buat 2 rakaat bagus, yang buat 4 rakaat bagus, yang buat 6 rakaat bagus, yang buat 8 rakaat bagus. Tapi PNS sholat duha sampai jamaah ngantri tak bagus. Pegawai di kantor, ini kenapa antrian panjang orang mau ngurus KTP, pegawainya sedang sholat duha. Ini jahil murakkab. Sholat duha dulu di rumah, baru berangkat ke kantor. Jam berapa baru boleh sholat duha? Sholat duha sudah boleh ketika matahari terbit lewat setinggi anak tombak. Ini bumi, ini tombak. Setinggi tombak matahari sudah lewat, qaidah ramhin, sudah boleh sholat duha. Sampai kapan? 10 menit menjelang zawal tergelincir matahari. Kenapa ustaz-ustaz mengatakan sholat duha jam 9, jam 10? Waktu afdal. Pagi sebelum berangkat sholat duha dulu. Jam 7 sholat duha. Usalli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Saya enggak pakai usolli Pak Ustaz. Enggak pakai usolli lillahi ta'ala. Jadi hadis kalau dia mengatakan tidak, itu menunjukkan dia terikat dengan sesuatu. Kalau ada 2 hadis yang kontradiktif dibahas oleh Imam Syafi'i dalam kitab Mukhtaliful Hadis, Ikhtilaful Hadis. Kitab yang paling tua membahas tentang ikhtilaf hadis, tulis Imam Syafi'i. Judulnya Mukhtaliful Hadis.
Maka yang musbit, yang mengatakan ada, lebih didulukan daripada yang manfi, yang mengatakan tak ada. Begitu kaidah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Apa yang harus kami persiapkan sebagai generasi milenial yang katanya akan menjadi pemimpin di masa akan datang? Bagaimana kami sebagai generasi milenial mengatasi hoax yang sering terjadi pada masa sekarang? Rupanya mikrofon di Kuala Eno ini harus dua, satu untuk ceramah, satu untuk tanya jawab. Baterainya udah habis. Apa yang perlu disiapkan untuk memerangi hoax? Sudah ada dalam Quran. Mana ayatnya? In ja'akum fasiqum binaba'in. Kalau datang orang bawa berita hoax, fatabayyanu, klarifikasi. Ustaz Somad jadi ceramah di Tanah Merah? Tidak, saya ceramah di Kuala Eno. Sama lah itu Pak Ustaz. Oh sama. Itulah perlunya klarifikasi. Ustaz Somad, betul Ustaz ada mengatakan begini. Itu memang betul, tapi video saya 2 tahun yang lalu itu dicomot-comot, dipotong-potong, dikat-kat orang. Makanya perlu klarifikasi. Tapi kami lihat di Instagram Ustaz, katanya begini, Instagramnya followernya berapa? 1000. Itu bukan punya saya. Follower saya yang 8 juta. Maksud saya yang belum follow. Ustaz, kami lihat di YouTube katanya Ustaz ngomong begini. Berapa menit? 2 menit. Itu dipotong orang. Video asli saya 1 jam. Karena kalau saya ceramah 60 menit. Tonton yang lengkap. Subscribe, like and share. Jadi anak-anak muda kita harus cerdas. HP-nya sudah cerdas, smartphone. Jangan sampai orangnya goblok. Tak level, tak sesuai. Tapi anak-anak muda Kuala Eno cerdas-cerdas insyaallah. Melainkan ingin minta nasihat dan tanggapan Ustaz. Tolong nasihatnya Ustaz khusus teruntuk orang tua yang punya anak gadis. Ini nampaknya pertanyaannya perlu dijumpakan orangnya. Yang tadi anak lajang bingung mencari anak gadis, yang ini bapak anak gadis bingung mencari anak lajang. Itulah gunanya sholat ke masjid, supaya jumpa kalian. Ayolah aku jumpakan udah. Mana. Kalau perlu kita akadkan pagi ini langsung nasihat pernikahan. Khususnya Pak Tua sudah ada siap. Syekh Idrus siap. Ada orang tua di Kuala Eno, Tanah Merah, seperti yang diketahui mayoritas di sana orang Bugis, yang dimana ketika anak gadisnya dilamar, kami yang laki-laki ini dipersulit dengan mahalnya uang panai yang jika dikaji dalam Islam, uang itu bukanlah bagian dari syarat sah menikah. Dengar baik-baik. Saya punya anak laki-laki. Tetangga saya punya anak perempuan. Ketika dia minta mahar sebaris batang kelapa, minta emas sekian gram, itu untuk anak ini berdua atau untuk dia? Untuk kehidupan anak ini berdua. Maka wahai bapak yang punya anak gadis, adat istiadat ini kau biarkan saja, tapi kau bantu anak lajang ini. Kenapa? Karena kau nikahkan dengan anak yang soleh ini, nanti bahagia mereka berdua, kebahagiaan anak gadismu, bahagia engkau juga. Jadi sebetulnya kalau dipahami adat ini dengan baik, cobalah pahami sosiologisnya, pahami dengan baik, itu untuk membahagiakan pasanganmu muda. Pasangan muda itu kalau dia menikah, kebun kelapanya luas, emasnya banyak, maka insya Allah angka perpisahannya bisa diminimalisir. Kenapa banyak angka? Itu karena gara-gara kurang. Orang kalau sudah kurang belanja, itu cacingnya naik. Marah dia, mengamuk.
Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kau bantu anak lajang ini. Datang anak lajang, kupinang anakmu dengan bismillah. Memangnya rice cooker bisa diisi bismillah? Anak muda, aku tidak setuju kalau kau pinang anakku dengan bismillah, karena anakku ini mau rumah, mau. Oleh sebab itu, ku bantu engkau. Maka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Nabi Muhammad itu berapa maharnya waktu nikah dengan Khadijah? Baca kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Isruna bakara, 20 ekor onta. Satu onta 35 juta kali 20 ekor 700 juta. Ada orang Kuala Enok minta panai 700 juta. Belum ada lagi kan? Nampaknya Ustaz Somad ini tidak menurunkan harga mahar ini. Kedatangannya malah menaikkan harga mahar. Mahar tetap tinggi, tapi orang tua saling membantu. Nanti yang senang anak menantumu juga. Betul? Al-mu'minul qawi, anak muda yang kuat ekonominya, kuat kebun kelapanya, kuat emasnya, khairun, lebih baik, wa habbu ilallah. Wahai bapak-bapak yang punya anak gadis, engkau punya duit banyak, kau bantu anak-anak lajang ini, maka insya Allah kuatlah umat, kuatlah ekonomi anak-anakmu. Insya Allah di Kuala Enok kalau ada orang bagi-bagi duit, mana laku? Kalau ada orang mau bagi-bagi baju kaos, tidak laku. Kenapa? Karena ekonominya mapan. Pabrik ada, kelapa ada, lautnya luas, rumahnya bagus, masjidnya mewah. Membuat masjid sebesar ini, berapa tiang yang ini? Oleh sebab itu maka kalau ada anak muda yang kesulitan, bapak ibu bantu dia, insya Allah. Ustaz Abdul Somad datang tidak menurunkan mahar, tapi beban kalian insya Allah agak berkurang sedikit. Mudah-mudahan yang lajang-lajang dijumpakan Allah dengan yang gadis-gadis yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah aja.